Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ato Ainurido. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai komunikasi lintas budaya. Apa itu sih komunikasi lintas budaya? Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu komunikasi lintas budaya, lebih baik kita mengenal dulu sih dua unsur yang ada di komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada komunikasi dan budaya. Komunikasi secara umumnya adalah proses pertukaran pesan yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih. Sedangkan menurut teori lain, nah di sini saya akan menjelaskan menurut teori dari Laswell tentang komunikasi, yaitu sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Nah, jadi komunikasi menurut teori Laswell itu terdapat 5 unsur. Yang pertama ada komunikator sebagai orang yang menyampaikan informasi, yang kedua ada pesan informasi apa yang disampaikan, yang ketiga ada media, melalui media apa informasi disampaikan, dan yang keempat yaitu komunikan, orang yang mendapatkan informasi, dan yang kelima yaitu efek, feedback, respon dari si komunikan. Itu salah satu pengertian dari komunikasi. Nah, selanjutnya kita sudah selesai membahas mengenai komunikasi itu apa. Selanjutnya kita membahas mengenai budaya. Apa sih itu budaya? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dari dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, konsep singkat dari budaya adalah suatu kebiasaan atau cara hidup seseorang yang mana telah turun menurun diturunkan oleh nenek moyang kita, seperti halnya bahasa, adat istiadat, agama, ataupun politik. Itu konsep umum mengenai apa itu budaya. Nah, kan kita udah tahu nih komunikasi dan budaya. Selanjutnya kita membahas mengenai materi kita, yaitu komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran pikiran serta makna antar orang-orang yang tidak selaras budaya. Saat komunikasi tadi terjadi antara orang-orang yang tidak sama dari segi bangsa, ras, ataupun bahasa. Sedangkan menurut Lily Wery, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya, menyampaikan definisi komunikasi lintas budaya, yaitu pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antar dua orang yang saling tidak sama latar belakangnya. Jadi, pengertian komunikasi lintas budaya yaitu suatu penyampaian informasi atau komunikasi antar satu orang dengan yang lainnya, yang mana terdapat perbedaan unsur budaya atau latar belakang yang berbeda. Itu salah satu pengertian dari komunikasi lintas budaya. Selanjutnya, apa sih pentingnya memahami dan mempelajari komunikasi lintas budaya? Nah, kita akan membahas nih di sini pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya. Yaitu salah satunya memahami perbedaan. Setiap budaya memiliki norma, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Memahami perbedaan ini membantu kita menghindari kesalahpahaman dan konflik. Nah, di sini sudah jelaskan yang pertama yaitu memahami perbedaan. Jadi, dengan adanya komunikasi lintas budaya, kita dapat memahami perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Kita bisa memahami perbedaan si A dan si A bisa memahami perbedaan si B. Salah satu contohnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu membangun hubungan. Komunikasi yang efektif lintas budaya dapat memperkuat hubungan antar individu dan organisasi. Nah, yang kedua yaitu membangun hubungan. Jadi komunikasi yang efektif dalam komunikasi lintas budaya dapat memperbaiki hubungan yang lebih baik, entah itu rasa simpati antar satu sama yang lainnya, seperti itu. Terus
Terus yang ketiga yaitu peningkatan karir. Di banyak bidang, terutama bisnis internasional, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang dari budaya berbeda menjadi nilai tambah yang besar. Nah, yang ketiga di sini peningkatan karir. Nah, jadi Jadi dengan kita belajar komunikasi lintas budaya, kita bisa mendapatkan salah satunya yaitu relasi. Karena kita bisa memahami dan dapat mengerti antar orang yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Jadi relasi kita bisa menambah dengan hal itu. Seperti itu. Terus setelah pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya, yaitu kita membahas tentang karakteristik komunikasi lintas budaya. Ada beberapa karakteristik mengenai komunikasi lintas budaya, salah satunya yang pertama keberagaman, bahasa dan simbol, yang ketiga gaya komunikasi, yang keempat nonverbal. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu keberagaman. Komunikasi lintas budaya terdapat beberapa keberagaman. Yang pertama mengandung berbagai nilai, norma, dan kebiasaan dari budaya yang berbeda. Jadi, komunikasi lintas budaya yang pertama mengenai keberagaman itu dapat kita simpulkan bahwa setiap komunikasi yang disampaikan dalam komunikasi lintas budaya itu terdapat keberagaman sosial yang mana mencakup norma, nilai, adat, atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahasa dan simbol. Perbedaan bahasa dan penggunaan simbol dapat menyebabkan kesalahpahaman. Memahami arti di balik istilah dan ungkapan sangat penting. Jadi kita dalam berkomunikasi lintas budaya harus memahami mengenai bahasa dan simbol dari lawan bicara kita, yaitu yang mana kita harus menjaga bahasa yang simbol, yang mungkin bahasa dan simbol kita itu tidak sama dengan orang yang kita ajak bicara, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu nonverbal. Isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata memiliki arti yang berbeda di berbagai budaya. Nah, ini menurutku unsur yang paling penting yaitu nonverbal, karena di setiap budaya itu mempunyai ekspresi tubuh, nada bahasa yang macam-macam. Seperti contoh budaya Madura dan Jawa, yang mana bahasanya cenderung bahasa Madura lebih keras nada berbicaranya daripada si Jawa, yang mana notabene lebih lembut, lebih halus, lebih nyaman untuk didengar. Nah, itu salah satunya karakteristik dari komunikasi lintas budaya yang nonverbal. Seperti itu. Jadi memahami karakteristik ini membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dalam konteks lintas budaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya terangkan mengenai materi komunikasi lintas budaya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing lah, kesel aku cuk.